Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tepas Selatan beserta wakil, dan yang kami hormati juga para rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Tepas Selatan yang berhadir pada hari ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang begitu banyak, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tepas Selatan yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa pula terima kasih kepada seluruh rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Tepas Selatan yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perlu kami sampaikan yang bahwa kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata kami dalam mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, di mana pada kegiatan ini kami telah menyelesaikan satu modul. Dalam modul ini ada 4 subbab modul, mulai dari subbab modul 1.1 sampai dengan subbab modul 1.4, yang hari ini akan kami lakukan penimbasan dari modul 1.4 berdasarkan apa yang telah kami pelajari dan kami terapkan di sekolah. Baik, untuk yang pertama, slide pertama itu adalah konsep utama modul budaya positif, di mana pada konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam konsep utama modul budaya positif ini nantinya akan diulas satu persatu, namun mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sudah pernah mendengar, mengetahui ataupun mungkin memahami hal-hal yang terkait di konsep utama modul budaya positif ini. Nanti di sini kita bisa saling berbagi. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan yang bahwa di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi kami hanya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berdiskusi, saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Baik, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang mana pembelajaran yang biasa kita lakukan di kelas dari selama ini mengikuti pembelajaran klasikal. Artinya pembelajaran itu tidak melihat bentuk perbedaan dari masing-masing anak. Semua kita samaratakan. Nah, di pembelajaran paradigma baru ini berbeda. Apalagi sekarang kita sudah diperkenalkan dengan yang namanya
kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini, yaitu pembelajaran paradigma baru ini, pembelajarannya itu terdiferensiasi. Artinya, kita sebagai seorang guru harus melihat perbedaan dan keunikan dari masing-masing anak. Karena kenapa? Setiap anak itu memiliki keunikan, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dengan cara seperti itu akan memudahkan kita untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar pada profil pelajar Pancasila ini ada 6 item ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, selanjutnya disiplin positif. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira menurut bapak-bapak dan ibu-ibu itu makna disiplin itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Disiplin artinya apa? Ada yang tahu? Tepat waktu. Ya, artinya sesuai dengan aturan, ya. Iya, benar sekali ya. Terima kasih Bu Isranita. Nah, di sini dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa bisa seperti itu? Artinya disiplin ini selalu berhubungan dengan yang namanya aturan. Dan ketika anak-anak kita mendengar kata aturan, langsung yang terbayang di pikirannya bahwa ini karena ada aturan, pasti aturan ini akan membuat saya merasa terkekang. Saya harus seperti ini, saya harus seperti itu, sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena sesungguhnya anak itu tidak ingin diatur seperti itu. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, artinya di sini berdasarkan modul yang sudah saya pelajari, yang bahwa disiplin positif ini dia harus timbul dari dalam diri seseorang. Artinya memang timbul dari dalam diri anak itu, bukan karena ia hanya untuk ingin mematuhi peraturan, bukan karena ia ingin menyenangkan gurunya, bukan juga karena ia ingin mendapatkan imbalan atau bahkan agar ia terbebas dari hukuman. Kalau yang seperti itu, anak masih berpikiran seperti itu, artinya motivasinya untuk melakukan disiplin positif itu masih berbentuk motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Nah, kita berharap dengan disiplin positif ini, motivasi itu lahir dari dalam dirinya sendiri, atau disebut dengan motivasi intrinsik. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam melaksanakan disiplin, khususnya disiplin positif tadi, ya kita memerlukan kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya siswa-siswi, tetapi kita sendiri sebagai guru dan sebagai seorang manusia pasti ada kebutuhan dasar kita yang bisa melatar belakangi dari tingkah laku kita. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kita untuk bertahan hidup pasti kita membutuhkan yang namanya makanan,
minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Biasa disebut kalau dalam organisasi PKK itu sandang, pangan, dan papan, ya seperti itu. Dia lebih berkaitan dengan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisiknya. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita pernah menjumpai anak yang suka caper terhadap gurunya atau suka cari perhatian, ya. Terkadang itu ada sesuatu yang belum terpenuhi dari kebutuhannya, sehingga dia mencari dari orang lain. Terkadang di rumah dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar kasih sayang itu tidak sepenuhnya. Makanya dia berusaha mencari dari luar, baik itu dari gurunya atau mungkin dari temannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Ini kita juga sering menjumpai ada anak yang cenderung ingin selalu menonjol, ingin selalu menguasai, ingin selalu menang sendiri. Nah, kalau anak-anak yang seperti itu bisa kita simpulkan bahwa anak itu dia membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan. Dia tidak ingin orang lain lebih dari dia, seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar akan kebebasan ini berkaitan lagi dengan peraturan tadi, ya. Terkadang anak itu karena merasa terkekang, ya, yang namanya aturan pasti dia membatasi tingkah laku seseorang. Nah, karena sesungguhnya bukan hanya siswa-siswi, tetapi kita juga sebagai guru pasti membutuhkan kebutuhan dasar yang namanya kebebasan. Kalau kita terlalu dikekang, berarti kita terlalu terbatas, maka kita juga akan merasa tidak nyaman. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Nah, setiap manusia pasti ingin merasakan yang namanya senang atau bahagia. Kenapa anak-anak ini terkadang ketika dia belajar dia merasa tidak senang, dia tidak bahagia menerima pelajaran itu, dia merasa bosan. Kenapa? Terkadang kita sebagai guru itu tidak ada salahnya menjadi orang yang peka terhadap anak itu, ya. Karena terkadang kalau anak itu terlalu sering diberikan tugas dan hanya tugas, ia merasa jenuh, bosan. Jadi tidak ada salahnya ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa gembira. Ya, seperti melaksanakan kegiatan ice breaking seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak jenuh, tidak bosan, sehingga ia akan mempelajari, ia akan senang dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Apalagi kalau jenis-jenis pembelajaran yang materinya harus berpikir tingkat tinggi atau sulit, seperti contohnya mata pelajaran kami sendiri, matematika, bahasa Inggris, IPA, itu kan mungkin kita lebih dituntut untuk berpikir tinggi. Nah, maka di situ lebih diperlukan juga hal-hal yang menyenangkan sehingga pembelajaran itu tidak jenuh. Anak-anak tidak merasa oh ini waktunya sudah terlalu lama. Seperti itu, ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan motivasi. Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Apa itu motivasi? Ada yang tahu? Kira-kira motivasi itu apa? Kita kan sering ya memotivasi anak. Itu artinya apa? Iya, benar sekali ya. Motivasi itu adalah sebuah dukungan atau sebuah dorongan. Iya, benar sekali ya. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang tanpa secara sadar atau tidak sadar, ya, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita perlu dorongan. Kenapa kita melakukan hal ini? Pasti kita punya dorongan. Apa tujuan yang kita lakukan untuk melakukan itu apa? Tanpa tujuan, tanpa motivasi, pasti kita tidak akan melakukan sesuatu. Seperti kita makan. Kenapa kita makan? Motivasinya supaya kita bisa hidup, bertahan hidup, supaya kita tidak lapar. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa-siswi melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu masih termasuk dari motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Murid melakukan disiplin itu supaya ia terbebas dari hukuman karena ia takut dihukum. Kemudian yang kedua, motivasi agar ia mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Nah, seperti itu. Dia ingin sesuatu, dia ingin mengerjakan ini, mengerjakan itu karena ada yang ingin didapatkannya dari hal itu. Ya, itu juga masih termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang akan kita tanamkan dari tujuan disiplin positif, agar siswa melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan untuk dirinya sendiri, nilai kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah tujuan kita yang sebenarnya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin kok bisa gagal? Pertanyaannya, ya. Nah, di sini ada dua yang termasuk konsep disiplin tapi identitasnya gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman itu bisa dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama, efek dari hukuman itu adalah menyakitkan. Ketika kita menghukum si anak, otomatis ada sesuatu yang sakit dari dirinya, ya. Itu juga tidak baik. Kemudian yang kedua, merasa tidak nyaman. Itu sudah pasti. Yang ketiga, merasa takut. Nah, di sini terkadang ketika kita menghukum anak-anak itu merasa takut. Tapi sebenarnya kita bukan berharap anak-anak itu takut kepada kita. Tetapi yang kita harapkan adalah anak-anak itu segan kepada kita. Segan dengan takut itu berbeda, ya. Kemudian memaksa. Setiap kita menghukum pasti ada paksaan di situ. Pasti kita memaksa sang anak untuk melakukan hukuman yang kita berikan. Kemudian selanjutnya siswa menyembunyikan kesalahan. Nah, terkadang karena siswa itu takut tadi, ya, untuk dihukum, maka dia juga melakukan kesalahan yang lain, yaitu dia menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak jujur. Kamu melakukan ini ya tadi? Tidak, Bu. Padahal sesungguhnya dia ada yang melakukan kesalahan itu, sehingga membuat dia tidak jujur atau berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang terakhir, siswa menjadi rendah diri. Ini sudah pasti, anak-anak yang dihukum itu pasti akan mendapat ejekan dari teman-temannya, ya, otomatis akan membuat dia merasa rendah diri. Lalu yang kedua itu penghargaan. Kenapa konsep disiplin dengan penghargaan itu juga termasuk identitas gagal? Terkadang kita sering ya melakukan penghargaan kepada anak-anak. Ternyata di sini berdasarkan modul yang kami pelajari itu juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa bisa gagal? Nah, yang pertama, tidak efektif. Nah, kenapa bisa tidak efektif dengan adanya penghargaan ini? Artinya begini, ketika anak dia melakukan sesuatu, kemudian kita berikan imbalan, anak itu akan berpikir, saya sudah melakukan ini saja, saya sudah mendapat imbalan. Ketika kita tidak memberikan imbalan lagi kepadanya, maka dia tidak akan melakukan itu lagi. Makanya dikatakan tidak efektif. Kemudian selanjutnya merusak hubungan atau adanya sifat iri. Sifat iri ini dari mana? Dari teman-temannya yang tidak mendapatkan imbalan.
otomatis ada kecemburuan sosial seperti itu, sehingga hubungan di antara sesama mereka itu pun tidak baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Anak-anak ketika kita sudah memberikan imbalan, contohnya misalnya yang peringkat kelas, ketika kita memberikan imbalan itu dia tidak akan melakukan hal yang lebih dari yang bisa dilakukannya, karena dia akan berpikir, oh saya sudah seperti ini saja, sudah dapat imbalan, maka dia tidak akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baru seperti itu. Saya sudah bisa jadi juara saja, saya sudah dapat imbalan seperti itu. Dia tidak berusaha mencoba prestasi-prestasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga sebagai seorang wali kelas. Pada saat di SMP kita ini pertama sekali menerapkan kurikulum 13, kita kan ada mengisi aplikasi rapor K13. Pada awalnya di situ saya pribadi melihat bentuk tampilan dari rapor K13 itu. Saya bertanya dalam diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lainnya yang menjabat sebagai wali kelas pada saat itu, bertanya kenapa di rapor K13 itu kenapa tidak ada rankingnya seperti itu. Ternyata ketika saya mempelajari modul ini, di sini saya baru tahu dari kementerian itu setiap mereka melakukan sesuatu perubahan pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang baik, tapi terkadang kita tidak mengetahuinya. Nah, ternyata di sini kenapa tidak diberikan ranking di rapor itu? Efeknya apa? Yang pertama, ternyata itu bisa membuat sang anak merasa terkucilkan, membuat sang anak merasa dirinya memang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi anak-anak yang mendapat ranking di bawah, apalagi mungkin yang memang paling di bawah seperti ranking terakhir. Nah, rapor itu kan akan digunakan seumur hidup. Nah, jadi terkadang bukan hanya anak yang memiliki efek yang tidak baik terhadap ranking itu, tetapi orang tua pun pasti akan merasa dirinya saya gagal ketika melihat rapor anak itu. Jadi alangkah baiknya jika kita hanya mengumumkan saja, misalnya mengumumkan peringkat 1 sampai dengan 4, paling tidak sampai dengan 10 besar, tetapi tidak terus diberikan ataupun dicantumkan di dalam rapor seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi identitas sukses, sekarang identitas gagal, sekarang sudah identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini juga ada dua ya konsep disiplinnya, yaitu yang identitas sukses yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Nah, konsekuensi, penguatan apa yang terjadi dengan adanya konsekuensi ya. Yang pertama, adanya penguatan jangka pendek. Misalnya ada sebuah kasus, ada anak dia menumpahkan minuman temannya di kelas. Nah, konsekuensi dari kesalahan yang dia buat itu kan berarti dia harus bertanggung jawab untuk kesalahannya. Maka kita sebagai guru pasti, oh kamu sudah menumpahkan minuman temanmu, kalau begitu sekarang kamu harus membersihkannya. Nah, penguatannya jangka pendek, tetapi ketika dia melakukan hal yang itu lagi, dia belum tentu ingat. Nah, jadi penguatannya adalah jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ini juga sama seperti tadi. Kedepannya kita harus terus memantau. Tanpa kita pantau anak-anak itu ketika dia menumpahkan minuman temannya, belum tentu dia akan membersihkannya lagi. Walaupun pada awal ketika dia melakukan kesalahan itu kita sudah memberikan konsekuensi kepadanya. Kemudian adanya stimulus respon. Nah, stimulus respon ini stimulus pasti dari guru, respon pasti dari anak. Stimulusnya apa? Ketika kita mengetahui si anak menumpahkan minuman temannya tadi,
maka pasti kita akan memberikan stimulus. Oh, kamu harus membersihkan. Sebagai konsekuensinya kamu harus membersihkannya. Nah, dijawab oleh si anak, oh iya bu. Atau mungkin ada yang jawab, oh tidak bu. Ada yang tidak mau ya. Kemudian siswa-siswi menghormati peraturan. Memang terkadang dengan adanya konsekuensi ini, anak-anak lebih mematuhi peraturan. Tetapi ada yang terjadi yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika kita tahu si anak tadi menumpahkan minuman temannya, pasti kita langsung menyuruh dia membersihkannya. Oh, kamu sudah menumpahkan minuman temanmu, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus membersihkannya. Si anak itu dia tidak berusaha merenungi apa kesalahan saya. Yang dilakukannya pasti dia langsung membersihkannya. Seperti itu karena kita berikan konsekuensi. Nah, kalau restitusi ini tingkatan konsep disiplin positif yang paling tinggi. Ya, kenapa? Karena yang pertama, siswa-siswi bertanggung jawab untuk perilakunya. Di konsekuensi juga bertanggung jawab. Tetapi di restitusi ini dia bertanggung jawab untuk perilakunya itu beda. Kenapa? Pada restitusi ini, ketika kita menjumpai anak yang melakukan pelanggaran, kita tidak langsung memberikan konsekuensi kepadanya, tapi ada tahapan yang kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu bisa menggali, bisa membuat si anak menggali kesalahannya sendiri. Misalnya seperti ini, si anak tadi menumpahkan minumannya, kita tidak langsung memberikan konsekuensi kepadanya. Kita tanya dulu, kenapa kamu menumpahkan minuman temanmu? Nah, seperti itu. Enggak sengaja bu. Oh, tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Oh, saya akan meminta maaf. Selanjutnya, apa lagi yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan membersihkannya bu. Seperti itu. Nah, jadi anak lebih bertanggung jawab. Ya, kemudian kita fokus pada permasalahan jangka panjang. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, guru itu dia tidak memerintahkan, tidak menyuruh seperti itu, tetapi guru hanya mengarahkan si anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Artinya dia sendiri yang akan berpikir apa yang harus saya lakukan. Berarti terlebih dahulu dia harus meminta maaf, kemudian berarti dia harus membersihkan kelasnya seperti itu. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena tadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dirinya untuk menyadari kesalahannya, maka dia akan lebih menghormati orang lain karena dia sudah berusaha menyadari kesalahannya. Nah, kemudian yang terakhir adanya, ini maaf sebenarnya adanya teori kontrol, ya, adanya teori kontrol itu yang terakhir. Kalau tadi di konsekuensi ada stimulus respon, di restitusi adanya teori kontrol. Kenapa? Karena di restitusi ini yang mengontrol anak itu dirinya sendiri. Kita hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kamu kenapa melakukan ini? Alasan kamu apa? Kedepannya untuk memperbaiki kesalahan apa yang akan kamu lakukan? Kedepannya kamu akan menjadi seperti apa? Kalau kamu berbuat begini, konsekuensinya untuk apa? Kerugian untuk diri kamu sendiri apa? Begitu. Kita guru tidak memberikan, oh kamu sudah menumpahkan minuman temanmu, maka kamu harus membersihkannya. Itu masuk ke konsekuensi. Tapi kalau kita memberikan pertanyaan, maaf, di restitusi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak itu menyadari kesalahan dirinya sendiri. Dia sendiri akan mengatakan, oh bu, saya akan saya akan membersihkannya bu. Nah begitu. Tanpa kita harus memaksa. Seperti itu ya, itu bedanya konsekuensi dan restitusi. Restitusi inilah yang berusaha kita untuk kita terapkan perlahan sedikit demi sedikit ya.
ini pendekatan restitusi. Di sini kita akan lebih membahas secara detail tentang pendekatan restitusi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada siswa, di mana pengertian dari restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa-siswi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti kita yang menciptakan kondisinya, ya, tapi yang melakukan perbaikan itu diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita berharap setelah adanya restitusi, mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan bisa kembali kepada teman-temannya itu dengan adanya suatu perbaikan terhadap kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian ciri-ciri restitusi ini yang bisa membedakan antara restitusi dengan yang lainnya, ya. Yang pertama di situ adalah bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Artinya apa? Dia bukan menebus kesalahannya, tetapi dia belajar dari kesalahan yang ia buat. Kemudian memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran bukan paksaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita di sini tidak memaksa anak untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita hanya membantu si anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kita tidak memaksa, oh kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Kita hanya memberikan pertanyaan, tapi mereka bisa menyadari sendiri apa yang sebaiknya mereka lakukan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi dengan adanya pertanyaan itu kita lebih kepada memperhatikan karakter si anak, bukan untuk tindakannya. Kenapa? Karena kalau karakternya sudah baik, otomatis tindakannya juga akan ikut baik. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, seperti tadi, selain kita memberikan solusi untuk masalah si anak, kita juga bisa menguatkan karakter mereka. Selanjutnya, konsep disiplin, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita misalkan sebuah kasus yaitu siswa tidak mengerjakan PR, di mana kasus ini sering terjadi pada anak-anak kita, ya, dan kita sering menghadapinya. Nah, yang pertama hukuman. Kalau pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalnya hormat bendera atau mungkin berdiri di depan kelas. Kemudian di situ guru marah, ya, guru marah kepada anak dan siswa menjadi takut. Di sini kita terkadang sebagai manusia, kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita marah, bahkan kita mungkin menggunakan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata kasar, sehingga membuat anak menjadi takut kepada kita, ya. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR, misalnya pada saat istirahat atau memberikan tugas tambahan yang lebih banyak. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, terkadang ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita berikan konsekuensinya. Oh, kamu harus mengerjakannya pada saat jam istirahat, atau mungkin kita memberikan tugas tambahan yang lebih banyak kepada anak. Di situ kan waktu si anak tersita, ya, tersita karena jam istirahatnya dia harus membuat PR. Tetapi antara konsekuensi dengan kesalahan yang dibuat itu nyambung. Dia tidak mengerjakan PR, ya, maka konsekuensinya dia mengerjakan PR di waktu jam istirahatnya, atau kita menambahkan PR yang lebih banyak. Tetapi balik lagi ke hukuman, dia tidak mengerjakan PR. Kita berikan dia menghormat bendera, atau mungkin kita hukum dengan berdiri di depan kelas. Pertanyaannya, apa hubungannya antara kesalahan dengan hukuman? Tidak nyambung. Nah, tidak ada hal yang baik di situ. Kalau tadi PR-nya akhirnya terselesaikan kan? Tapi kalau tadi dia hormat bendera, dia berdiri di depan kelas, kok PR-nya juga tidak terselesaikan? Seperti itu. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak itu, kita usahakan harus nyambung antara kesalahan dengan konsekuensinya, ya. Selanjutnya restitusi. Nah, balik lagi kita kepada restitusi.
Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini pada restitusi ini dia memang ada tahapannya, ada langkah-langkah yang pertanyaannya itu nanti bisa seperti yang saya sampaikan tadi, bisa membuat anak menggali kesalahannya sendiri seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya, artinya di sini ketika ada anak yang melanggar atau ketika anak tadi tidak mengerjakan PR, guru itu terbuka, artinya dia berbesar hati untuk tidak marah kepada si anak. Namun dia memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti ada langkah-langkahnya, yaitu tahapan dalam restitusi itu sendiri. Selanjutnya, dalam menjalankan restitusi ada 5 posisi kontrol dari restitusi itu. Nanti setelah saya bahas satu persatu, kita bisa menyadari diri kita sendiri, kira-kira posisi kontrol mana yang sering kita lakukan kepada anak-anak. Apakah kita sebagai penghukum, atau mungkin kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau mungkin manajer. Sebentar lagi akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kira-kira dari yang sudah kita lalui, Bapak dan Ibu kira-kira sering posisi kontrolnya di mana? Dari 5 ini. Mana pemantau? Pak Rujin pemantau. Yang lain? Penghukum. Ya, penghukum. Bu Rahmayati menyadari dia sebagai penghukum. Yang lain? Kira-kira menagar apa? Manajer. Oh iya, manajer. Ini terkadang tanpa kita sadari semua kelima posisi kontrol ini pernah kita lakukan, tetapi kita tidak mengetahui, oh ini saya posisi kontrolnya ini, ya posisi kontrol yang sedang saya lakukan ini, gitu. Jadi akan kita bahas satu persatu. Nah, ini mungkin dari contoh penerapannya ini kita bisa menyadari, oh ternyata saya dan selama ini saya terlalu sering di posisi kontrol penghukum, oh ternyata saya terlalu sering di posisi kontrol teman, ya. Contoh kasusnya ini saya ambil satu kasus, ya, di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini kan sering ya anak-anak pada hari Senin itu pada saat upacara atributnya tidak lengkap. Nah, apa yang kita lakukan? Posisi kontrol mana kita? Yang pertama, penghukum. Nah, pada penghukum ini kita akan mengatakan kepada si anak, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Atau misalnya patuhi aturan sekolah, lalu kamu mengasingkan diri. Yang tidak memakai atribut buat satu barisan. Seperti itu. Berarti itu kita penghukum. Apa hubungannya berdiri dengan tidak memakai atribut? Apa hubungannya? Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini kita terkadang lebih merendah, ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, kita merasa kita berusaha membuat anak itu menjadi iba. Seperti itu. Ada juga kan, oh kamu tidak sayang sama ibu, padahal ibu sudah sering bilang sama kamu, tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Jadi siswa itu dia merasa bersalah dengan kata-kata seperti itu. Kita pernah juga ya melakukan seperti itu. Atau mungkin kita mengaitkan dengan orang tua si anak, seperti itu. Jadi kita memancing dia untuk membuat rasa bersalah. Nanti kita posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah teman. Nah, teman ini biasanya kita mengatakan, ayo yang tertib, buat ibu merasa bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Biasanya kalau posisi kontrol kita sebagai teman itu kita memang tidak marah pada anak. Nah, tetapi kita menganggap kita memposisikan diri kita itu sejajar dengan si anak. Ini kan kita teman, tapi efeknya apa? Anak itu tidak segan kepada kita. Dia menganggap kita temannya. Tetapi itu bisa berhasil juga. Karena apa? Terkadang dia melakukan kebaikan itu, oh saya makan itu demi ibu itulah, karena ibu itu teman saya. Seperti itu. Kalau kita pernah melakukan seperti itu, berarti posisi kontrol kita sebagai
teman ya. Kemudian selanjutnya pemantau. Pemantau ini ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau posisi pemantau itu biasanya sering kita gunakan kalau kita menerapkan disiplin positif dengan konsekuensi. Kita menggunakan sisi kontrol sebagai pemantau. Ya, di situ kita selalu mengaitkannya dengan peraturan. Seperti itu. Peraturan apa yang sudah dibuat? Kamu tidak memakai atribut, berarti konsekuensinya ini. Terakhir ini posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer ini biasanya kita memberikan pertanyaan kepada anak, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Tahu Bu, saya tidak lengkap memakai atribut. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kedepannya saya akan memakai pakaian dengan atribut yang lengkap seperti itu. Di sini dia posisi kontrol manajer inilah yang digunakan pada konsep disiplin positif pada tahapan restitusi ya. Kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini nanti bisa kita gunakan sebagai salah satu pertanyaan dari langkah-langkah restitusi. Contohnya seperti keyakinan kelas apa yang sudah kamu buat, yang sudah kamu langgar. Otomatis sebelum menanyakan itu kepada anak, kita khususnya wali kelas lebih baik kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sehingga semua anak itu nanti bisa tahu ya, oh ini saya keyakinan kelas ini yang saya langgar ya. Tetapi ada cara untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Nah, kalau lebih abstrak dari peraturan ini artinya begini. Misalnya peraturan kelas itu yang pertama tidak bisa membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian ada lagi harus setiap hari harus mengerjakan piket. Nah, itu termasuk peraturan. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas itu tidak perlu kita tulis satu persatu seperti peraturan. Bisa kita buat menjadi yang lebih simpel, yaitu menjaga kebersihan kelas. Artinya semua sudah include di dalam. Tidak bisa buang sampah sembarangan dan mengerjakan piket harus setiap hari. Jadi itu beda peraturan dengan keyakinan. Kemudian berupa pernyataan universal. Ini kata-katanya dalam bentuk umum seperti tadi. Ya, menjaga kebersihan kelas. Tidak khusus. Harus piket itu khusus. Tidak buang sampah sembarangan itu khusus. Tapi sudah cukup dengan menjaga kebersihan kelas. Kata-katanya lebih umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya itu dalam bentuk positif. Kalau kata-kata dalam bentuk positif ini kita tidak menggunakan kata tidak. Seperti tadi kan misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan ada kata-kata tidak. Tetapi lebih bagus kita buat menjaga sama-sama bersama menjaga kebersihan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak. Karena tadi kata-katanya dalam bentuk universal, kemudian lebih abstrak. Jadi terkadang aturan-aturan yang semestinya banyak, tetapi bisa sedikit dengan adanya keyakinan kelas tadi. Karena kata-katanya itu lebih umum, ya. Dan kalau terlalu banyak, anak itu susah untuk mengingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ketika kita membuat keyakinan kelas, ini kita harus membuat secara bersama-sama. Ya, secara berdiskusi sehingga bisa sesuai dengan kondisi kelas maupun sekolah kita. Kita buat pun aturan banyak, tapi kalau tidak sesuai dengan kondisi kita, percuma. Ya. Kemudian yang terakhir, melibatkan semua warga kelas saat membuat. Artinya, ketika kita membuat keyakinan kelas, itu bukan hanya guru yang membuat, tetapi kita berdiskusi bersama siswa. Kita tanyakan kepada siswa, siswa itu maunya seperti apa. Nah, kita sebagai guru juga tinggal mengevaluasi, oh ini sesuai, ini tidak sesuai. Nah, namun kita melibatkan semua warga di kelas itu untuk membuatnya. Bukan hanya, oh ibu sudah buat keyakinan kelas ini, mau tidak mau kalian harus menurutnya. Kalau keyakinan kelas sudah seperti itu, ya.
Nah, ini kami di kelas 8 sudah membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa-siswi membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya sebagai wali kelas 8 berdiskusi dengan anak-anak tentang peraturan. Pertama, sebelum jadi keyakinan, dia peraturan dulu. Nah, anak-anak ini nanti mengusulkan, oh Bu harus harus pikir setiap hari Bu, tidak buang sampah sembarangan Bu, seperti itu. Kemudian tidak boleh mengganggu teman. Nah, anak-anak itu pasti dia memberikan ide-ide. Nah, itu masih dalam bentuk peraturan kalau dari anak-anak. Kemudian dari peraturan yang sudah kita diskusikan, saya bersama anak-anak siswa-siswi di kelas itu merumuskan dari peraturan menjadi keyakinan. Seperti tadi, tidak bisa misalnya mengambil barang teman, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Nah, itu kan bentuk peraturan, bisa dibuat menjadi keyakinan, yaitu saling menghargai. Seperti itu, saling menghargai teman dan guru. Jadi sudah include di situ kan, tidak mengganggu, tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan, seperti itu. Kemudian setelah sudah dibuat, baru kita tempelkan di kelas supaya anak itu bisa membaca dan melihat setiap hari. Jadi kalau kita sudah lihat setiap hari, pasti kita akan ingat, ya. Tidak harus kita hafal, tapi kalau sudah sering kita lihat, kita akan ingat. Nah, ini keyakinan kelas saya yang sudah saya buat bersama anak-anak di kelas 8. Keyakinan kelas kami yang pertama tadi, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, seperti tadi kan. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kemarin itu ada anak-anak, Bu, mengambil penyapu harus ditaruh ke tempatnya, mengambil buku. Jadi kami ikutkan di sini. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, semangat dalam belajar, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Ini keyakinan kelas kami, kelas 8 yang sudah kami buat, ya. Mudah-mudahan kelas 7 dan kelas 9 nantinya setelah kegiatan ini bisa juga membuat, kita akan membuat bersama-sama, ya. Ini kembali kepada segitiga restitusi. Bagaimana sih segitiga restitusi? Dari tadi Rosa selalu menyampaikan segitiga restitusi. Ini dia tahapannya. Ada 3 tahapan, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menerapkan pendekatan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam menstabilkan identitas ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak yang melakukan pelanggaran. Yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya, ketika anak melakukan pelanggaran itu kan dalam dirinya kan ada rasa, oh saya takut, seperti itu, ini saya salah. Nah, itu kan. Jadi di situ kita bisa menstabilkan identitas ataupun menstabilkan suasana antara kita dengan si anak itu dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi dia tidak terlalu tertekan dengan kesalahan yang dia buat. Tadi bisa mengatakan, oh kemarin ada juga teman kamu yang tidak lengkap menggunakan atribut, seperti itu. Jadi anak itu tidak langsung down ketika kita panggil, oh ini saya salah, seperti itu kan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan validasi tindakan yang salah ini, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada anak, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak membuat pelanggaran, pasti ada sesuatu alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, baru kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menggali kesalahannya itu sendiri. Apa alasan kamu melakukan itu? Seperti itu. Pasti kamu punya alasan. Kenapa? Oh, saya tadi pagi terlambat bangun, Bu, sehingga saya buru-buru berangkat ke sekolah ini, tapi saya tinggal. Oh, ya.
Jadi kan dia dengan begitu pun kita mendorong dia untuk bersikap jujur, ya kan? Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, di sini bisa pertanyaan yang kita ajukan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk melakukan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan ini ke depannya kamu ingin seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh, saya tidak misalnya tidak disiplin, Bu. Dengan adanya keyakinan kelas itu bisa mengingatkan anak kembali, ya. Kira-kira apa yang sudah saya langgar? Baik, ini saya akan menampilkan sebuah video sebagai contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini juga merupakan salah satu tugas saya dalam modul 1.4 ini. Selamat menyaksikan. Yaudah, sedang apa? Sedang mengerjakan PR matematika, Bu. Kamu belum mengerjakan PR matematika? Belum, Bu. Coba berdiri. Wilda tidak mengerjakan PR matematika, tidak apa-apa. Wilda bukanlah orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemarin-kemarin ada juga kan teman-teman kalian yang tidak mengerjakan PR? Iya, Bu. Nah, Wilda melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Kenapa? Ya, Bu. Kemarin saya membantu ibu saya di sawah. Jadinya saya kelelahan, terus ketiduran. Akhirnya tidak sempat mengerjakan PR. Begitu. Wilda kelelahan, terus ketiduran. Tapi tadi pagi tidak terlambat bangun kan? Tidak, Bu. Berarti Wilda juga sudah melakukan hal yang baik dengan tidak terlambat datang ke sekolah. Tapi dari kesalahan Wilda ini, kira-kira Wilda melanggar keyakinan kelas dan prinsip dari kamu apa tidak? Ya, Bu, saya melanggar. Ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tanggung jawab terhadap tugas saya, Bu. Benar. Kira-kira tanggung jawab terhadap tugas itu penting nggak buat Wilda? Penting, Bu. Nah, kalau sekarang Wilda sudah tahu penting, kira-kira kedepannya Wilda akan melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan mengerjakan PR di jauh hari sebelumnya dan mengerjakan PR di waktu luang. Iya, bagus. Kalau sudah tahu, kira-kira kedepannya Wilda akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Iya, bagus sekali. Sekarang karena Wilda sudah tahu, Wilda silakan duduk. Baik, Bu, terima kasih. Ya, dan sudah bisa mengikuti materi selanjutnya ya. Oke. Nah, baik, itu salah satu kasus ya, mana saya menerapkan pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah atau untuk menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Ada satu kasus lagi, tapi karena waktu yang dibatasi, jadi kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, kesimpulan ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut siswa-siswi menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional dalam pendidikan. Nah, di sini kami berharap dengan adanya kegiatan kita pada hari ini,
masing-masing kita, termasuk saya sendiri juga, akan berusaha untuk berefleksi ataupun merefleksikan diri dari selama ini, kira-kira posisi kontrol mana yang saya lakukan, dan kedepannya kira-kira posisi kontrol mana yang sebaiknya saya lakukan, ya. Karena di sini tujuan kita sama ya, yaitu sesuai dengan tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Salah satunya ya dengan melakukan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu lebih kurang tahapan-tahapannya seperti ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dari slide saya. Tapi mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu guru semua ada yang masih bingung atau ada mungkin yang mengajari pikiran, bisa disampaikan, bisa bertanya, bisa juga memberi tanggapan. Kalau memang saya bisa menjawab, akan saya jawab dengan semampu saya. Tetapi jika memang pertanyaan dari Bapak Ibu nantinya belum bisa saya jawab, saya mohon maaf. Namun saya janji kepada Bapak Ibu, saya akan mencari jawabannya dan akan menyampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menanggapi atau mungkin memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, Bu ini ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Rosaria Rizky tentang saya sering melakukan tindakan hukuman kepada siswa atau siswi saya di kelas. Misalnya mereka tidak mengerjakan PR, pasti saya akan menghukumnya. Contohnya seperti berdiri di depan kelas atau di luar kelas. Menurut Bu Eki, tindakan yang saya lakukan itu efektif atau tidak bagi siswa, bagi perkembangan siswa dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosi yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus. Ya, baik, akan saya jawab. Apakah bentuk hukuman itu efektif tidak kepada perkembangan si anak? Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ya, yang bahwa hukuman itu tidak efektif dan dia masuk kepada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang pertama itu akan membuat anak menjadi takut, kemudian akan menyakitkan bagi si anak, akan membuat si anak menjadi rendah diri, seperti itu. Jadi terkadang dia bukan menyadari kesalahannya, tetapi malah membuat si anak itu semakin keras atau semakin sering melakukan pelanggaran. Alangkah baiknya daripada kita memberikan hukuman, lebih baik kita melakukan pendekatan seperti pendekatan eksekusi tadi. Si anak bisa menyadari, kemudian antara kesalahan dengan langkah yang diambil itu nyambung. Nah, kalau seperti tadi, bro, misalnya anak kita tidak mengerjakan PR, hukumannya misalnya disuruh berdiri di luar kelas. Apa hubungannya antara tidak mengerjakan PR dengan berdiri di luar kelas? PR tetap tidak dikerjakan, si anak merasa sakit, merasa rendah diri, bahkan mungkin kalau di luar kelas berarti dia ketinggalan pelajaran yang tidak berlanjut. Nah, jadi itu sangat tidak baik, bukan hanya tidak efektif, tapi juga tidak baik bagi si anak maupun bagi kita sebagai seorang guru. Kalau kita terlalu sering menghukum, anak itu pun akan menjadi benci pada kita, akan menganggap kita ini sebagai guru yang killer, guru yang kejam, seperti itu. Jadi hubungan kita pun sesama anak itu akan tidak baik. Bahkan terkadang ada juga anak yang suka dendam kepada gurunya. Karena kenapa? Kadang dia sudah merasa terlalu sakit,
hukuman itu bukan hanya menyakitkan kepada fisiknya, tetapi sakit juga kepada perasaannya. Tetapi kalau dalam segitiga restitusi tadi, paling tidak konsekuensi lah kita berikan, jangan hukuman. Tapi yang lebih baik yaitu tadi segitiga restitusi. Ada menyadari kesalahan, kemudian kita juga membuat anak itu tidak merasa kesal kepada kita, tapi dia menyadari kesalahannya dan dia akan perbaiki kesalahannya. Seperti itu. Bagaimana Bu Rosi bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan. Kami juga sangat membutuhkan saran-saran yang baik untuk perbaikan kami ke depan. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Rujin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perkenalkan diri sedikit. Nama kami adalah Rujin. Di sini kami menanggapi, tapi bukan pertanyaan, cuma sebagai menanggapi saya. Alhamdulillah dari penjelasan moderator tadi, Ibu Eki, kami doakan sehat selalu. Apa yang disampaikan tadi dari awal, mulai dari disiplin sampai konstitusi tadi, alhamdulillah itu sangat luar biasa menurut kami. Apa yang telah disampaikan tadi menjadi motivasi kepada kita semua, terutama kepada kawan-kawan kita yang lain. Semoga kita dapat menerapkan apa yang telah disampaikan Ibu tadi di sekolah kita sebagai sekolah penggerak nanti. Mudah-mudahan kita mendapat kemajuan di SMP 1 Tebas Selatan ini. Kemudian juga kita ucapkan kepada kementerian yang telah membuat satu peraturan dalam kesuksesan belajar mengajar di sekolah ini dan disiplin serta motivasi kita ke depan. Semoga kita menjadi bangsa negara yang baik ke depannya. Hanya itu yang kami dapat sampaikan kepada Ibu Eki. Selalu sehat selalu dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin ingin menanggapi, kami persilahkan. Oke, lo bertanya tahu. Maksudnya kan sini tabung ya, dia tak kirim. Dikirim dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya hanya ingin memberi tanggapan dari saya pribadi khususnya. Jadi menurut saya, setelah saya sudah mengikuti tadi penjelasan dari guru penggerak kita atau calon guru penggerak kita, itu saya merasa jadi guru penggerak ini ternyata sangat penting, sangat perlu untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita di sekolah ini. Jadi secara pribadi, saya sebenarnya sebelumnya masih kurang memahami tentang guru penggerak ini. Apa sih? Bagaimana sih? Apa sih tujuannya? Tapi setelah saya mengikuti tadi penjelasan dari Bu Rosa Arya Reski, sedikitnya saya sudah mengetahui bagaimana fungsi guru penggerak. Dengan ini, jadi saya sebagai seorang guru juga di sini termotivasi bahwasanya saya juga ingin jadi seorang guru penggerak.
dengan adanya tadi penjelasan dari Bu Rosa Arya Rizky tadi. Jadi dengan adanya tadi acara ini, saya sangat-sangat termotivasi ke depannya. Insya Allah ingin juga mengikuti jejak dari Bu Rosa Arya Rizky. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, pendapat dari saya pribadi. Semoga teman-teman yang lain juga termotivasi seperti saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ruji dan Ibu Yusrianta yang sudah menanggapi kegiatan pada hari ini. Ya, alhamdulillah kalau memang Bapak dan Ibu merasa senang dengan adanya kegiatan ini, bahkan tadi Bu Yusrianta juga tergugah hatinya untuk mengikuti kegiatan program Guru Penggerak ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan di sini kita semua bisa saling mendukung dan saling bersatu, saling kompak untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru, dan tentunya untuk memajukan sekolah kita yang kita cintai ini, yaitu SMP Negeri 1 Tepas Selatan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Cukup. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi berhubung Bapak dan Ibu sudah tidak ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau mungkin ingin bertanya, maka berakhir pula untuk kegiatan presentasi kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu, untuk waktunya, untuk tanggapannya, untuk pertanyaannya. Semoga Allah membalas apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.